Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan penyampaian yang ringan dulu, karena tadi kotak-katik bisa juga. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ba'da tahmid ala rabbina, setelah tahmid pada Allah, wassalah ala habibina, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penempatan jadwal hari Syama'il di hari Kamis itu bagus banget sebenarnya. Yang pertama, agar kita masuk hari Jumat itu penuh semangat dengan sholawat, itu yang pertama. Yang kedua, hari Kamis itu memang bagus untuk mengingat perkara-perkara seperti kehidupan Nabi, perkara akhirat, dan perkara-perkara yang melembutkan hati. Mudah-mudahan dengan semangat menyambut hari Jumat besok, kita bisa banyak-banyak sholawat. Ada yang tanya, hari Jumat itu bagusnya banyak-banyak baca Quran atau banyak-banyak zikir dan selawat. Nah, maka Syekh semuanya menjawab, bagus-bagus kita hari Jumat itu banyak-banyak baca selawat dan membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi atau Yasin. Sehingga para penghafal Quran pun mereka nggak baca wirid Qurannya di hari Jumat. Mereka baca Yasin dan banyak-banyak baca selawat. Banyak-banyak baca selawat tentunya harus juga dengan kecintaan, harus juga dengan kerinduan kepada Rasulullah. Maka hari Kamisnya kita cas lagi rindu kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, kita masuk ke dalam bab idam. Idam itu makanan lauk pauk yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita buka beberapa bab, Rasulullah senang dengan bubur. Rasulullah senang dengan bubur. Apakah zaman itu tidak ada makanan yang berat, makanan kayak roti atau makanan kayak yang berupa nasi? Ada. Roti gandum dibulet-buletin gitu. Tapi Nabi suka bubur, suka makanan yang ringan-ringan. Ringan di sini mudah dicerna oleh perut agar tidak menyebabkan kemalasan. Khawatir kalau makannya sekali makan apa kayak nasi gitu, makannya banyak lagi. Makanan seperti itu susah dicerna oleh perut. Maka bagus kita makan malam itu kayak pisang, kayak pepaya. Kita masuk ke dalam bab idam Nabi di hadis yang membahas bahwa Nabi suka makan daging kambing. Dan daging kambing juga ada beberapa potongan bagian tertentu yang Nabi suka. Enggak semuanya, bukan kepalanya. Saya dulu pernah makan kepala kambing bakar. Enak-enak, tapi nggak pingin suka juga, karena Nabi nggak suka dengan kepala kambing. Tapi enaknya Masya Allah. Dulu ada sering dikasih hadiah untuk penuntut ilmu di Saudi, dari satu restoran, ini kepala kambing dibakar gitu Pak. Enak sih, cuma karena Nabi nggak enak, kita ya nggak tertarik juga. Sekarang kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Waqi' wa haddatsana Mis'arun an Abi Sakhrah Jami' bin Shaddadin 'anil Mughirah bin Abdullah 'anil Mughirah bin Syu'bah qala dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni aku pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, di suatu malam, fa utiya bi jambin masywiyin, kemudian beliau disuguhkan, yakni jambin ini rusuk kambing yang dipanggang. Jadi pengolahan daging kambing yang paling bagus itu kalau dipanggang, sate. Saya setuju kalau bapak-bapak suka makan sate, yang bahaya itu gulainya. Gulainya itu banyak gulainya banyak santannya. Nah, kalau sate itu kan dia dibakar sehingga minyaknya itu luluh. Si lemaknya itu luluh. Sate, cara pengolahan sate yang paling bagus itu yakni dengan 2 batu yang dibakar. Jadi bukan cuma si dagingnya yang dipanggang, tapi batunya dipanggang, kemudian diadulah batu tadi dan si daging tadi diletakkan di antara kedua batu. Sehingga dengan seperti ini, di sini dagingnya, kemudian ditekan dengan dua batu tadi, batunya batu panas, dagingnya di sini, maka lemak-lemaknya pun keluar. Orang Arab masih ada yang seperti itu, batunya dipanaskan, dagingnya dibakar, kemudian baru ditimpa. Itu bagus untuk kita makan daging, menghindari lemak. Lalu lanjutan hadisnya,
Disuguhkan kepada Rasulullah SAW daging kambing yang dipanggang. Masyhurin. Thumma akhadha as-safrata faja'ala yahuzzu. Kemudian Nabi mengambil pisau dan memotong-motongnya. Fahazzali biha minhu. Qala faja'a Bilal yu'dinu bis-shalah fa'alqa asy-syafra. Maka tiba-tiba datang Bilal dan mengingatkan kepada Rasulullah bahwa waktu salat telah tiba. Apa kata Rasulullah? Ma lahu taribat yadah. Di sini Rasulullah memuji Bilal dengan satu pujian yang taribat yadah. Taribat yadah itu kalau orang yang tangannya kotor pasti banyak tanah ya. Nah ini Bilal ini beruntung dia banyak sekali kebaikan padanya. Seperti banyaknya debu yang nempel di tangan orang. Kenapa Nabi muji Bilal? Karena biasanya manusia kalau lagi makan udah sholat itu lupa sholatnya. Alasannya udah ntar aja sholatnya. Kenapa? Udah dihidangkan makanan kan makan dulu jangan kepikiran. Maka Habib memuji Bilal yang lagi makan tuh lagi enak banget tuh, lagi dihidang, lagi pegang pisau. Oh yuk makan semuanya, makan. Tiba-tiba Bilal datang, ya Rasulullah waktu salat. Aisyah mengatakan Rasulullah kalau di rumah beliau bantu istrinya, bantu urusan rumah, beliau bercanda dengan kami. Tapi ketika datang waktu salat, maka beliau pun berubah seolah-olah beliau nggak kenal kami. Tiba-tiba langsung keluar, langsung assalamualaikum, langsung berangkat salat. Nabi memuji Bilal karena Bilal tidak tergoda dengan si kambing yang nikmatnya luar biasa tadi. Dan itu malam-malam hadirin sekalian. Itu malam-malam, berarti makan malam lagi dinner Rasulullah. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk nanti di bulan Ramadan yang tidak tergoda dengan daging kambing, dengan bala-bala, dan dengan apapun itu, sehingga menyanyiakan salat maghrib berjamaah. Jangan sampai karena bukanya terlalu banyak makan, nanti maghribnya malah nggak berjamaah. Ada yang kita tinggalkan. Puasanya bagus, sholatnya yang bagian utamanya, yang bagian jamaahnya ditinggalkan. Kita masuk ke bab selanjutnya. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah suka bagian ininya, bagian rusuknya, rusuk kambing, bijanib, bagian sininya. Lalu kita lanjut lagi hadisnya, hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Didatangkan atau dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging kambing. Wa farufi'a ilaihi zira'. Kemudian ditawarkan kepada Rasulullah. Ini adab kalau kita ngundang ustadz ke rumah, termasuk bagian dari sunnah juga ngundang ustadz ke rumah makan daging, karena makan ataupun makan yang lain. Karena Rasulullah sering diundang oleh sahabat. Kalau kita ngundang seorang ustadz, jangan, kalau ada lihat ada makanan yang enak, jangan biarkan ustadz itu yang ambil, yang tolong dong ambil, tolong, jangan. Tapi kita ambil farufi'ah, kita hidangkan. Ustadz, ini enak nih, Masya Allah, coba cicipin Ustadz. Ustadz, ini enak, coba cicipin. Nah, ini adab yang diajarkan oleh para sahabat. Lalu sahabat pun farufi'ah ilaihi zira'. Sahabat ambil dan menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini bagian enaknya, ini bagian dari lengannya. Bagian ini ya Pak, zira'. Zira' itu dari sini ke sini. Ini bagian daging yang paling enak. Jadi kalau ada orang bilang makan daging kambing nanti bisa menyebabkan sakit kepala lah, inilah itulah, Masya Allah. Kasihan kambing difitnah. Kambing nggak ada salah apa-apa. Justru makan daging kambing itu sunnah. Nggak ada apa-apa dengan daging kambing. Yang jadi masalah itu adalah santannya. Sebaik-baik daging kambing itu daging kambing yang dipanggang, apalagi dengan batu panas tadi. Maka bagian yang paling disukai Rasulullah, selain bagian di sini, ini bagian rusuknya, Rasulullah menyukai daging kambing yang dari sini, ini zira' apa ya? Dari sini sampai ke lengannya. Dari sini sampai ke lengan. Jadi kalau kita ingin simpulkan, dari sini sampai dari bagian rusuk sampai ke bagian lengan. Satu lagi ada bagian punggung. Nanti kita lihat di hadis yang ke depan.